trainingnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang forecasting dan ini adalah materi yang terakhir. Nah, untuk materi, data dan juga tugas, Anda bisa download di link yang sudah di-share panitia di kolom chat. Oke, supaya kita tidak berlama-lama ya pengantarnya, jadi saya langsung mulai materinya saja. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan Anda boleh ketik di chat atau tanya langsung pada saya. Oke, nah ini adalah materi kita. Jadi materinya itu juga bisa Anda download sendiri di official modulnya Ifuse. Ini adalah modul yang ke-14. Nah, nanti seperti biasa ya, kita akan pindah-pindah dari PPT, lalu ke ini komennya sudah saya ketik juga. Yang berikutnya, sebentar. Nah, ini Ifuse-nya juga udah saya buka rupanya. Sebentar, ini kenapa nggak bisa? Sebentar ya. Oke, this is much better. Saya close aja. Nah, ini dia. Oke, nah kita mulai ya. Nah, kita masuk ke basic forecasting. Jadi di sini kita punya data di mana variabel kita adalah payroll, IP, ISM, sama T-bill 3M. Jadi payroll ini adalah employment levels, lalu IP adalah industrial production, ISM adalah Institute for Supply Management Manufacturing Index, jadi itu adalah angka indeks. Lalu T-bill ini adalah ya US Treasury Rate ya. Datanya sudah di-share juga sama panitia di data.xls. Ini datanya beda ya sama yang minggu lalu meskipun namanya sama-sama data. Jadi nanti waktu mengerjakan soal Anda hati-hati datanya yang dipakai data yang ini. Kita punya data time series bulanan dari Januari 1960 sampai Maret 2013. Nah, hari ini kita akan belajar untuk melakukan forecasting di variabel payroll. Jadi forecast itu yang di forecast adalah dependent variabelnya. Dependent variabel kita hari ini adalah payroll. Oke. Nah, jadi ini kalau datanya dibuka, kita buka datanya misalnya. Nah, ini kebetulan saya buka work file yang sudah ada hasilnya ya. Nggak apa-apa ya, supaya nanti nggak kelamaan karena slide-nya agak panjang. Jadi kalau kita buka payroll, kita buka IP, kita buka ISM sama T-bill secara bersamaan. Nah, kita bisa lihat bahwa, sorry, saya salah buka nih. Sebentar ya, harusnya yang saya buka bukan di payroll, tapi adalah payroll. Nah, payroll, ISM, IP, dan T-bill. Nah, Anda bisa lihat bahwa untuk yang payroll, ini dia ada data yang missing. Jadi payroll ini datanya hanya sampai bulan Maret tahun 2013. Sedangkan variabel yang lain itu datanya sampai bulan Desember tahun 2014. Nah, disinilah kita nanti akan mencoba memforecast datanya payroll. Karena misalnya kita mau menganalisis sampai di observasi yang setelah 2013 bulan Maret, tapi ini nggak ada datanya. Nah, ini kita boleh memforecast data tersebut. Oke, nanti kita akan forecast dengan beberapa cara ya, beberapa metode. Nanti ya kita akan lihat sama-sama bagaimana cara memforecastnya. Oke, ini saya close dulu. Oke. Nah, jadi ini tadi yang saya sampaikan, payroll-nya, datanya, observasinya ada yang NA. Oke. Nah, jadi langsung aja ya, topik untuk tutorial kali ini itu adalah basic forecasting. Kita akan lihat static forecasting sama dynamic forecasting. Begitu juga dengan forecast evaluation, error, and variance. Jadi kita akan forecast dengan exogenous variable, kita akan forecast dengan lag dependent variable, dan kita akan forecast dengan ARMA terms. Yang terakhir kita akan forecast menggunakan auto series. Oke. Nah, yang pertama, misalnya kita suppose that we want to forecast the level of non-farm payroll employment for the period 2014 April to 2014 December. Nah, misalnya kita mau memforecast payroll untuk
2014 bulan keempat sampai 2014 bulan ke-12. Nah, untuk mengaccomplish permasalahan ini atau latihan ini, maka kita perlu pertama menspesifikasi model estimasi kita. Nah, maka kita akan memodelkan payroll sebagai linear function dari time trend dan juga seasonal factor. Oke. Nah, perlu Anda ketahui ya, bahwa di sini yang saya tunjukkan adalah hanya cara melakukan forecast. Nah, tapi kalau permodelannya, modelnya harus yang seperti apa bakunya, nah itu sangat tergantung dari penelitian apa yang sedang Anda susun. Sangat tergantung dari latar belakang teori Anda. Jadi, apakah modelnya harus linear function atau bagaimana, itu tergantung dari penelitian Anda. Saya hanya menunjukkan bagaimana melakukan forecast di Fuse dengan contoh linear function. Oke, linear function yang merupakan fungsi dari time trend dan seasonal factor. Nah, maka kita regress payroll menggunakan OLS terhadap trennya sama seasonal faktornya. Nah, karena ini data bulanan, maka seasonal faktor itu ada di bulan. Nah, maka ini minggu kemarin kita udah belajar ya. Maka LS payroll, C add trend sama add expand untuk melihat efek dari setiap bulan. Tapi jangan lupa kita tambahkan drop first, ya kan? Karena nanti dummy variabelnya kan kalau bulan 12 nih, nah itu harus dikurangi 1, maka drop first. Oke. Nah, kalau kita lakukan, maka kita bisa masukkan langsung komen ini. Komennya udah saya ketik ya. Jadi misalnya komen ini Anda bisa copy, lalu paste di sini misalnya. Tinggal di enter aja. Maka Anda kan ketemu hasilnya. Oke. Nah, ini karena saya ini kan sudah saya bahas ya kemarin. Jadi saya ingin langsung memperlihatkan hasilnya, yaitu yang ini. Nah, ini adalah equation 1 kita. Nah, Anda bisa lihat bagaimana payroll dipengaruhi oleh trend dan oleh seasonality-nya. Nah, barulah dari sini kita bisa melakukan forecast. Jadi cara melakukan forecast itu pada intinya cukup mudah. Anda regress modelnya, di mana variabel yang mau di forecast itu dependent variable, lalu tinggal klik forecast. Nah, nanti setelah Anda klik forecast, Anda terserah mau menamai forecast apa namanya, variabel yang sudah di forecast itu mau dinamai apa, itu terserah Anda. Misalnya saya mau kasih nama payroll F misalnya. Payroll F Eki 01. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini Anda juga bebas apakah Anda mau mengambil standar error dari hasil yang sudah di forecast ini sebagai variabel sendiri atau tidak, itu bebas. Jadi ada saatnya di mana Anda ingin mengambil standar error ya, tapi kalau misalnya tidak mau ya tidak apa-apa. Jadi saat-saat di mana kita butuh untuk mengambil standar error, itu ya tergantung model Anda. Oke, ada model yang memang menghendaki hal itu. Nah, yang perlu diperhatikan itu forecast sampel. Jadi yang mau disampel itu yang mau di forecast itu adalah sampel di observasi yang mana saja. Oke, nah ini kita balik sebentar ke PPT. Jadi ini tadi ya di regress biasa. Lalu kalau sudah Anda boleh klik forecast tadi ya seperti yang saya tunjukkan. Lalu diberi nama, di sini dia memberi nama Eki01_F. Nah, boleh kalau mau Anda beri nama ini juga, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, di forecast sample, nah di sini Anda select the sample over which forecast will be carried out. Nah, karena tadi kita mau memforecast ini ya, di tahun 2014 bulan keempat sampai bulan ke-12, maka kita boleh tulis di sini dia 2013 kan ya? Ya, sebentar. 2000, oh ini kayaknya ini deh. Yang ini salah ketik ya. Ini harusnya 2013, bukan 2014. Maaf ya. Oke. Nah, jadi Anda bisa masukkan 2013 M04 Atlas. Ini artinya 2013 dari bulan keempat sampai bulan yang terakhir. Lalu Anda bisa cek insert actual for out of sample observation. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut di PPT ini. Lalu di metode ini static. Nanti kita akan belajar yang dynamic, tapi dalam hal ini kita pakai yang static dulu. Lalu di under output ini dicentang semua. Lalu klik OK. Nah, mari kita lihat kalau di view seperti apa.
Jadi ini 2013 M04 sampai at last. Oke. Ini dicentang, kita pakai static forecast. Nah, Anda tinggal klik OK. Nah, maka ini adalah hasil dari forecast payroll di tahun 2014. Wait a minute. I think something is... Oh iya benar. Oke. Oke, sepertinya kok ada yang salah ya dengan... Oke, kita pakai result yang ini aja. Jadi ini sebetulnya tadi saya sudah... Nah, sebentar. Ini harusnya ada di... Let me see, ini tersimpannya di mana? Graf 01. Oke. Nanti hasilnya adalah yang ada di graf 01. Nah, ini dia. Nah, jadi hasil forecast-nya seperti ini ya. Dia memforecast dari 2013 sampai 2014. Nah, berarti ini yang 2013, ini data yang tersedia, yang terforecast adalah yang ada di sini. Ini PPT-nya kayaknya memang salah ketik ya. Jadi yang ini kayaknya yang salah ketik, bukan yang ini. Jadi yang ini kayaknya sudah benar, yang di sini yang kayaknya salah ketik. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa lihat bahwa sekarang data, oke kita bandingkan aja yang di Fuse. Kalau kita buka series yang EKI 01F dengan payroll secara bersama-sama, nah Anda bisa lihat bahwa dia di sini nilainya identikal ya. Untuk yang dari observasi pertama sampai tahun 2013 bulan ketiga, terus yang tadi NA di sini di payroll, sekarang kita sudah punya data forecast-nya. Oke, ini adalah data hasil forecast-nya. Nah, jadi seperti itu ya, basically bagaimana cara kita memforecast, berarti ini yang di forecast 2013 bulan keempat sampai 2014 bulan ke-12. Ini PPT-nya salah ketik berarti. Oke. Oke, seperti itu. Nah, jadi cukup mudah sebetulnya memforecast itu tinggal Anda menspesifikasi modelnya yang mau diforecastkan itu si variabel dependent-nya itu dia modelnya bagaimana, lalu di hasil estimasi tinggal Anda klik forecast, lalu pilih metode forecast-nya seperti apa. Oke, kalau sudah nanti dia akan otomatis menjadi series baru. Jadi yang tadinya kita punya payroll yang ini, sekarang kita punya payroll ya yang ini ya berarti. Ya. Sekarang kita punya ini yang sudah terforecast. Oke, berikutnya. Oke. Nah, yang berikutnya, what happen if we set the forecast sample for the entire range of work file? Nah, tadi kan kita hanya memforecast dari tahun 2013 bulan keempat sampai tahun 2014 bulan terakhir. Nah, apa yang terjadi kalau kita melakukan forecast, itu kita forecast dari observasi pertama sampai observasi yang terakhir. Jadi forecast sampelnya sama seperti tadi ya, kita buka equation 1, kita forecast, tapi forecast-nya ini dari 1960 sampai 2014 bulan ke-12. Oke. Misalnya ini kita buat all atau namanya apapun lah yang ingin Anda namai. Nah, lalu kita klik OK. Nah, maka ini adalah hasil forecast yang semua semua observasi. Jadi hasil forecast-nya yang biru, lalu yang merah ini adalah plus minus 2 standar error. Oke. Jadi ini seperti standar error atau standar deviasinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sekarang kita punya tabel yang ada di samping ini. Ini tabel apa? Nah, ini tabel yang kita sebut sebagai, sebentar ya, mana sih tabelnya? Forecast evaluation. Nah, jadi tabel ini
atau tabel ini disebut sebagai forecast evaluation. Nah, kalau kita bandingkan, kenapa kalau kita masukkan semua observasinya, evaluasi tabelnya ini keluar, tapi kalau misalnya tidak kita masukkan semua, seperti ini tadi, tabelnya tidak keluar, nah jawabannya ada di PPT. Jadi kita sebetulnya harapannya punya tabel ini ya. Kenapa? Karena tabel ini dia akan mengevaluasi hasil forecasting kita. Dari tabel ini kita bisa mendapat informasi bahwa forecast kita ini hasilnya sudah baik apa belum baik. Jadi apakah kita harus improve lagi metodenya, modelnya atau bagaimana itu bisa kita evaluasi melalui tabel ini. Oke. Nah, jadi di sini oh ya, sebelum saya lanjut ya. Jadi tabel ini itu baru akan muncul kalau misalnya di bagian output ini kita klik yang forecast graph sama forecast evaluation. Kalau ini tidak kita klik, berarti yang keluar hanya yang sebelah sini saja. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa although we had checked the forecast evaluation box in the previous illustration, if use was unable to produce output when the forecast sample was set for the future periods. Nah, jadi dengan kata lain, tabel evaluasi forecast ini hanya muncul kalau misalnya data yang ingin Anda forecast itu sebetulnya yang sudah ada datanya. Jadi kalau tadi di sini Anda memforecast data yang belum ada kan, jadi data 2013 bulan 4 sampai 2014 bulan 12 kan tidak ada datanya di payroll. Tapi di sini kita memasukkan data di payroll yang sudah ada. Jadi tahun 1960 sampai 2013 bulan ketiga itu kan kita punya data payroll. Nah, barulah kita forecast dari 1960 sampai 2013 bulan keempat. Nah, berarti karena kita memforecast berdasarkan data yang sudah ada, maka bisa keluar ininya, forecast evaluation-nya. Dan memang betul ya bahwa kalau Anda ingin memforecast, itu sebaiknya Anda forecast itu berdasarkan memang data yang sudah ada. Jadi jangan langsung forecast data yang di masa depan yang belum ada. Karena kalau begitu caranya kan yang ini tidak bisa dievaluasi ya. Jadi kita nggak tahu apakah forecasting kita di sini itu sudah memenuhi kaidah statistik misalnya, atau apakah dia robust, itu kita nggak tahu. Tapi kalau ada evaluasi ini, itu kita bisa tahu. Kita bisa lihat berdasarkan ini ya, berdasarkan ini misalnya root mean squared error, atau berdasarkan mean absolute error, atau berdasarkan bias proportion, variance proportion, sama covariance proportion. Nah, harusnya ya variance proportion dan covariance proportion ini yang baik itu adalah yang nilainya sangat kecil. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa covariance proportionnya cukup besar, jadi mungkin juga ini bukan model yang paling baik. Oke, jadi bias proportion, variance proportion, dan covariance proportion ini kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 1, jadi harusnya idealnya kita ingin yang variance sama covariance ini dia kecil ya. Tapi di sini sepertinya kasusnya tidak seperti itu. Anda juga bisa mengevaluasi root mean squared. Ini kita harapkan juga kecil, mean absolute error juga kecil. Nah, tapi ukuran besar kecilnya itu tergantung ya, tergantung dari penelitian Anda. Jadi kalau teknis-teknis yang seperti itu saya sarankan Anda baca literatur lagi tentang forecasting. Di sini saya hanya mengcover di bagaimana cara melakukan forecasting. Oke? Nah, seperti itu. Saya lanjutkan di PPT. Oke. Nah, lalu di sini apalagi ini we can inspect in more detail the difference between payroll series and forecast. We can open them as group and plot them together. Nah, jadi kalau misalnya Anda plot antara payroll yang tadi sebelum di forecast sama yang setelah di forecast tapi menggunakan semua observasi, nah itu hasilnya seperti ini. Jadi nilainya cukup dekat ya, karena kita menggunakan semua observasi. Jadi memang kalau Anda melakukan forecast dengan data di masa lalu yang cukup panjang, jadi forecast itu idealnya Anda melakukannya dengan data di masa lalu itu yang cukup panjang. Misalnya Anda ingin memforecast 5 tahun ke depan, tapi data yang Anda punya juga hanya 5 tahun, itu forecast-nya kemungkinan besar tidak terlalu baik. Tapi kalau Anda mau memforecast misalnya 2 tahun ke depan, dengan data yang tersedia misalnya 30 tahun ke belakang, nah itu akan bagus sekali. Jadi sebaiknya memang untuk forecast Anda punya data yang cukup panjang. Jadi nanti hasilnya bisa
seperti ini. Jadi data forecast sama data sebenarnya itu dekat. Ini data forecast-nya lebih panjang ya, ya of course karena namanya juga forecast. Berarti ada data masa depan yang terforecast di sini. Jadi ibaratnya seperti kalau Anda ingin memperkirakan apa yang terjadi di masa depan, maka data tentang masa lalu yang Anda miliki itu harus cukup. Kalau nggak cukup, maka nanti ya namanya jadi menebak-nebak kan, menebak kira-kira di masa depan seperti apa, seperti itu. Oke? Nah, lalu berikutnya, sebentar. Oke. Nah, berikutnya, aduh kok nggak bisa ya? Ya udah saya geser lewat sini aja. Nah, oh ya ini yang barusan saya katakan ya. Jadi kalau Anda mau forecast itu historical datanya itu harus banyak. Nah, yang dimaksud dengan kita punya historical data itu kita pakainya in sample. Kalau out of sample itu yang contohnya yang tadi, yang data historinya nggak ada. Oke. Nah, berikutnya ini kita coba, oh sorry sebentar. Common practice. We can then produce forecast over the reserve sample. Oh oke. Nah, jadi salah satu cara ya untuk melakukan forecasting yang baik itu kita punya, jadi misalnya kita punya data dari 1960 sampai 2014. Nah itu kita boleh melakukan forecasting misalnya untuk tahun 2013 sampai 2014. Meskipun datanya sebetulnya ada ya. Nah tapi Anda buat seakan-akan datanya tidak ada. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membandingkan hasil forecast Anda dengan data yang sebenarnya. Kalau hasilnya memang dekat, nah berarti forecasting Anda sudah benar. Tapi kalau hasilnya jauh, nah berarti forecasting Anda mungkin belum tepat seperti itu. Oke. Nah, di situasi apa Anda ingin melakukan hal itu? Nah itu tergantung dari penelitian Anda, tergantung apa yang ingin Anda buktikan. Oke. Nah yang berikutnya, mari kita coba kita forecast menggunakan out of sample forecast. Nah jadi di sini kita akan mencoba jadi estimation sampel kita, jadi sampel kita secara keseluruhan, sorry, jadi tadi kan kita punya data dari tahun 60 sampai 2014 kan. Nah, tapi sekarang kita hanya ingin melakukan estimasi untuk sampel tahun 1960 sampai 2008. Nah, kita akan coba forecast untuk tahun 2009 sampai 2014. Jadi, seperti seakan-akan observasi 2009 sampai 2014 itu tidak ada. Padahal sebetulnya ada. Nah, tapi kita keluarkan dulu dari estimasi. Jadi observasi yang 2009 sampai 2014 kita keluarkan dulu dari estimasi karena kita mau forecast tahun 2009 sampai 2014. Oke? Nah, caranya adalah Anda bisa ketik komen ini di eFuse. Jadi kita tulis dulu, ini sudah saya ketik ya. Jadi step pertama adalah Anda tulis dulu sampelnya. Jadi cara menulis sampel di komen ini sudah pernah kita pelajari juga di minggu kedua atau minggu pertama gitu. Nah ini Anda tulis SMPL, lalu tulis sampelnya mau dari observasi mana sampai observasi yang mana. Misalnya SMPL 1960 M01 sampai 2008 M12. Nah nanti ini akan otomatis mengambil sampel dari tahun sekian. Nah, kalau sudah, Anda bisa langsung meregress payroll-nya. Nah, jadi, ini di copy, lalu di paste di eFuse. Misalnya, enter ya. Nah, maka dia, sekarang kita punya payroll. Nih, dari tahun sample adjusted ya. Sekarang dari tahun, sebentar, kok kayaknya sama nggak sih? Oh, sebentar, sebentar. Sama ya. Oh, ini harusnya saya bukanya ini. Nah, yang benar yang ini ya. Jadi tadi kalau Anda ikuti itunya, maka hasilnya adalah ini. Anda punya sampel dari 1960 sampai 2008. Nah, sekarang Anda akan memforecast untuk tahun
2009 sampai 2014. Nah, maka seperti biasa ya, klik forecast, lalu masukkan saja 2009 M01, 2014 M12. Oke. Jadi, oh ya ini sudah benar. Lalu misalnya Anda oke. Nah, maka Anda akan ketemu hasil forecast-nya seperti ini. Nah, ini juga ada evaluasinya. Untuk cara membaca ini, nah itu saya sarankan Anda baca literatur lagi. Jadi kayak tergantung dari penelitian Anda, maka bagian mana yang akan Anda baca. Oke. Nah, kalau sudah, maka di sini kita bisa bandingkan. Jadi, oke, kita bisa bandingkan yang ini ya. Jadi kita akan forecast 2 kali. Yang pertama adalah yang kita centang, insert actual out of sample, sama yang tidak insert out of sample. Nah, itu kalau kita bandingkan hasilnya, mari kita lihat ya. Graf 4 sama graf berapa ini? 5. Nah, kurang asik ya ini bandinginnya. Karena atas bawah, sebentar saya buka satu-satu aja ya. Jadi, graf 4, saya taruh sini. Ini adalah graf 5. Oke. Nah, graf 4 ini yang include all of the out of sample. Yang ini yang tidak include out of sample. Jadi hasilnya beda. Yang ini antara payroll sama yang di forecast itu nilainya lebih dekat. Sedangkan yang ini dia lebih jauh ya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi the forecast output is shown here. For comparison process, we also have yang apa namanya graph of the payroll and equation to forecast series. Notice that since insert actual out of sample observation, the series are identical. Nah, jadi ini ya yang insert actual for out of sample observation itu hasilnya yang ini, oke? Okay? Nah, kenapa begitu? Jadi, let's take a closer look at the forecast evaluation table. Jadi, first notice that the forecast evaluation is saved into formats. Kita punya forecast graph itu yang grafiknya ini, sorry ya. Grafiknya ini namanya forecast graph. Sedangkan yang kotak ini, yang box ini namanya forecast evaluation. Oke. Okay. Nah, if use indicates the number of if use indicates the number of observation used to perform the forecast evaluation. Nah, di sini kita punya ini ya, periode 2009 sampai 2013 bulan ketiga, jadi 51 period. Nah, note that the remaining period, if use does not carry a forecast because the value of the dependent variable are missing. Oke. Okay. Nah, jadi di sini dia cuma bisa memforecast sampai 2013 bulan ketiga ya, karena di 2013 bulan ketiga sampai 2014 bulan ke-12 itu memang datanya missing. Oke. Okay. Lalu, nah di sini cara membaca yang ada di kotak ini ada beberapa bagian yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah root mean square error atau RMSE. Is standard deviation of the forecast error. Nah, jadi ini standar deviasi dari hasil forecast-nya. This is quite large. Nah, jadi kita lihat ya. Ini cukup besar untuk dibandingkan dengan standar deviasi dari payroll. Nah, jadi di RMSE ini Anda ingin bandingkan dengan RMSE di apa namanya hasil yang actual payroll-nya. Nah, note that RMSE and mean absolute error depend on the scale of dependent variable, while the next two statistic, mean absolute percent error and tail inequality coefficient are scale invariant. Nah, the tail coefficient lies between 0 and 1 and 0 indicating a perfect fit. Nah, jadi tail inequality ini kita ingin dia yang mendekati 0,
Sedangkan yang RMSE sama mean absolute error kita ingin angkanya kecil. Lalu berikutnya bias proportion, ini mengindikasikan seberapa jauh nilai rata-rata dari forecast dengan actual series. Nah, yang berikutnya yang variance proportion ini mengindikasikan seberapa jauh variance forecast dengan variance actual series. Yang covariance ini mengukur remaining unsystemic forecasting error. Nah, forecast yang dikatakan baik itu adalah yang bias dan variance proportionnya itu kecil. Oke? Oh, jadi harusnya yang kecil, oh sorry ya, tadi saya salah. Harusnya yang kecil yang bias proportion sama yang variance, bukan yang variance dan covariance. Jadi idealnya kita ingin yang ini kecil, yang ini juga kecil. Oke, tapi di sini ternyata bias proportionnya cukup tinggi, 0,98. Note bahwa di sini bias variance sama covariance proportion itu kalau dijumlah sama dengan 1. Jadi di sini idealnya forecast yang baik, bias variance-nya kecil, variance-nya juga kecil, covariance-nya tinggi. Nah, berarti yang ideal seperti itu. Oke. Tapi dalam hal forecast evaluation ini, itu saran saya memang Anda lebih banyak baca lagi dan tergantung dari penelitiannya apa yang Anda teliti. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan coba melakukan forecast tapi menggunakan explanatory variable kan. Jadi sejauh ini kita sudah melakukan forecast dengan cara memasukkan trend dan juga seasonality. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita melakukan forecast tapi juga memasukkan variabel independen atau explanatory variable. Oke. Jadi tadi yang mau kita forecast payroll-nya, nah independent variabelnya adalah IP, ISM, sama T-bill 3M. Oke. Nah ini kalau Anda memplot IP, ISM, dan T-bill, itu wujudnya seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita lanjut. Nah maka di sini misalnya kita hanya mau mengambil observasi untuk diestimasi itu kita sebut sebagai sampel S misalnya. Jadi sampel for estimate itu adalah observasi pertama sampai 2008 bulan ke-12. Lalu observasi yang akan kita forecastkan atau sampel for itu 2009 bulan pertama sampai 2014 bulan ke-12 ya berarti sampai observasi yang terakhir. Nah jadi di eViews kita bisa menyusun hal seperti ini. Jadi kita bisa bikin sebuah variabel, bukan variabel ya, ya sebuah komen variabel yang disebut sebagai sampel S, di mana ini adalah sampel for estimate. Sampel for estimate-nya dari observasi pertama sampai 2008 bulan 12. Lalu sampel for ini adalah sampel yang mau di forecast, itu 2009 bulan pertama sampai last. Nah ini ngaruhnya di mana? Ngaruhnya adalah ketika kita harus mengisi ini, forecast sampel. Ini tinggal sampel for. Sedangkan untuk regresi itu kita boleh langsung tulis SMPL sampel S di sini lalu diikuti dengan modelnya. Jadi nggak usah lagi-lagi kita membuat sampel baru tuh nggak usah. Kita bisa bikin yang seperti ini, sampel S sama sampel for. Oke. Nah, jadi kalau Anda ketik komen ini di dalam apa namanya eViews, lalu Anda melakukan regresi dengan payroll sebagai dependent variable, independent variabelnya IP, ISM, T-bill, trend sama seasonality-nya, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Saya close dulu. Kita hasilnya ada di equation 3. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi ada payroll, di sini ada ISM, ada IP, ada T-bill. Nah, ini sampelnya dari 1960 sampai 2008 bulan 12. Nah, ini tinggal kita forecast. Di forecast. Jadi tadi karena kita sudah buat sampel for ya, maka tulis aja sampel for. Sampel for itu adalah tahun 2009 bulan ke-1 sampai observasi terakhir. Oke. Lalu ini, nah di sini kita bisa mengambil standar deviasinya juga.
misalnya kita kasih nama EQ3_F, nah itu maka nanti kita ngambil standar deviasinya sebagai series baru, misalnya saya kasih nama SD misalnya. Oops, saya tidak sengaja memencet enter. Sebentar ya, saya belum mau mencet enter, tapi kepencet enter. Kita ulang lagi. Forecast. Nah, di sini misalnya tadi ya, SDP misalnya. Lalu yang di sini adalah sample for. Nah, ini Anda klik OK. Nah, misalnya seperti itu. Lalu ada hasilnya di sini. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini Anda bisa lihat hasilnya. Forecast grafnya sama seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, the forecast output is shown here. We can also plot the actual forecast series against the forecast and the two standard error bands by typing the following window. Nah, kita juga bisa melakukan forecast di mana di sini kita ingin melihat jaraknya sebanyak 2 standar deviasi. Jadi di sini kita tadi kan hasil forecast-nya udah ada nih. Lalu kita plot payroll dengan hasil forecast-nya ditambah 2 standar deviasi dari hasil forecast-nya. Oke. Saya bisa tunjukkan ya ada jadi komennya seperti ini ya. Kita cuma ingin melakukan plot. Jadi kita ingin plot payroll dengan hasil forecast-nya yang barusan kita lakukan, yang equation 3, tapi kita tambahkan plot untuk 2 standar error di antaranya. Oke, jadi ini bisa kita lakukan di Fuse. Nah, ini misalnya. Nah, ini ya, jadi payroll aslinya tuh yang biru, hasil forecast-nya itu yang merah. Yang hitam ini adalah 2 standar deviasi di bawahnya, yang hijau adalah 2 standar deviasi di atasnya. Oke. Nah, seperti itu. Lalu ini forecast evaluation ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak klik bagian ini di output, nanti si forecast evaluation ini dia akan muncul sebagai tabel sendiri, bukan dari bagian dari grafik. Nah, ini misalnya dia muncul sendiri kan, bukan jadi bagian dari hasil forecast-nya. Oke. Jadi Anda boleh membuat dia sebagai tabel sendiri begini boleh, sebagai bagian dari hasil forecast juga boleh, senyamannya Anda aja. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan coba memforecast dengan lag dependent variable. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kan tidak jarang kita punya model di mana dependent variable kita itu kita mengontrol lag-nya. Jadi kalau payroll tadi ya berarti payroll di regress terhadap lag dari payroll itu sendiri. Nah, itu disebut sebagai lag dependent variable. Oke. Nah, kalau dengan menggunakan lag dependent variable, maka kita bisa pilih antara kita melakukan dynamic forecasting atau kita melakukan static forecasting. Oke. Nah, dynamic forecasting use the forecasted value of the lag dependent variable. Sedangkan static forecasting use the actual value of the lag dependent variable. Jadi kalau dinamik ini ya, dia ini nanti akan menggunakan nilai dari lag dependent variable yang sudah di forecast. Kalau misalnya static forecasting, dia akan pakai actual value dari lag dependent variable. Oke. Nah, for out of sample forecasting, dynamic forecasting is usually the only possible approach. Due to the lack of actual data, static forecasting is impossible. Nah, jadi kalau misalnya kita punya, out of sample forecasting, itu dynamic forecasting adalah satu-satunya pilihan. Oke. Nah, mari kita mulai aja ya. Jadi di sini tadi ya kita udah bikin sampel estimate tadi dari tahun 1960 sampai 2008 kalau nggak salah sampel estimate-nya. Nah, kita buat regresinya LS payroll
C, payroll leg pertama, payroll -1, payroll -2, trend, lalu seasonality. Oke. Nah, kita regress aja. Jadi kita intinya meregress payroll terhadap leg-nya sendiri. Nah, kalau sudah, coba kita regress. Maka nanti hasilnya adalah yang ini kan. Ini adalah, ini kok nggak bisa hilang lagi ya. Aneh bener. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah payroll diregress terhadap apa leg-nya sendiri, ini leg-nya ya di sini, ini trend, ini adalah seasonality-nya. Nah, ini kita tinggal forecast aja. Mau forecast di mana tadi saya sampai lupa. Oh, Anda kalau ingin lihat actual sama fitted value-nya juga bisa dengan cara yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu. Klik view actual fitted residual graph. Nah, di sini kita akan forecast di observasi yang sample 4. Oke, lalu kita ambil juga standar deviasinya. P4, SD payroll, PH, 4. Lalu di sini kita ambil yang sampel 4. Nah, notice bahwa di sini bisa dinamik, bisa statik. Oke. Nah, kita pilih yang dynamic dulu. Misalnya, lalu kalau kita enter, nah jadinya akan seperti ini. Oke. Kita juga bisa kalau misalnya milihnya yang statik. Sample 4. Ini I4. Ini SD. Payroll. I4. Oh, ini nanti ini saya kasih statik. Ini juga misalnya saya ganti jadi statik. Nah, terus ini kita klik OK. Nah, bedanya seperti ini ya, antara yang statik sama yang dynamic. Oke, ini mana tadi ya yang dynamic? Sebentar. Oke, kita jejerkan ya. Nah, kalau kita jejerkan hasilnya, tadi ininya oke. Nah, ini yang statik. Lalu ini yang dynamic. Nah, yang dynamic, ini yang statik. Oke, beda kan hasilnya? Nah, kenapa beda? Jadi, mari kita baca. Sebentar. You can also see that the confidence error band widen dramatically towards the end of the forecast sample. This is because dynamic forecasting use the forecast value of lag-dependent variable. The forecast error tend to compound over time, resulting in large error bands. Nah, jadi kalau si dynamic ini error bandnya lebih besar ya. Error band itu apa? Artinya adalah jarak antara si actual sama standar errornya. Itu kan semakin lebar kalau Anda lihat di sini. Kalau semakin ke sini kan semakin lebar nih jaraknya. Nah, itu yang dimaksud sebagai error band. Kenapa begitu? Karena dalam menghitung nilai yang di depannya ini, si dynamic ini dia langsung menggunakan nilai yang terforecast dari yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi ini ya Anda bisa baca. Jadi the first forecasted value use the actual value of 2008 bulan 12 and the actual value of 2008 bulan 11. Jadi kayak dia ini dihitung forecastingnya berdasarkan leg pertama sama leg kedua dari yang sudah terforecast. Nah, jadi kalau yang kedua berarti juga dia dihitung leg pertama, leg kedua yang sebelumnya yang sudah terforecast dan seterusnya seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau nilai yang sudah terforecast itu kan memang tidak sama dengan nilai yang sebenarnya. Nah, lalu nilai itu digunakan lagi untuk memforecast, maka tidak heran bahwa error band-nya itu semakin lebar. Nah, ini adalah sifat dari dynamic forecasting.
Bedanya sama static forecasting itu adalah this is because the static forecasts are one step ahead of forecast only. They use actual value of lag-dependent variable in order to perform the forecast. Nah, jadi di sini static forecast dia itu cuma bisa ini catatan ya. Jadi static forecast di sini dia hanya bisa melakukan forecast di satu periode ke depan. Jadi T plus 1 aja. Kalau dynamic itu bisa memforecast beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan. Tapi kalau statik nggak bisa, karena apa? Karena statik hanya mau melakukan forecast berdasarkan nilai yang sebenarnya. Oke, itu bedanya statik sama forecast. Nah, apakah dengan hal ini kita bisa simpulkan bahwa static forecast itu lebih baik? Belum tentu. Tergantung ya. Tergantung banget sama apa penelitian Anda. Apakah konteks penelitian Anda memang lebih baik pakai yang statik atau pakai yang dynamic? Oke. Lalu yang berikutnya ini apa ya? Sebentar, let's compare to forecast. Nah, ini the static forecast performs much better than the dynamic forecast because it use actual instead of forecast like values of over the forecast period. The historical values are the same because we check insert actual or out of sample observation in both case. Oke. Oke, nah yang berikutnya ini adalah, sebentar, saya mau buka chat. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya kita bisa forecast dengan ARMA error. Nah, minggu kemarin waktu time series kita belajar ARMA ya. Jadi gimana kalau misalnya regresi kita tuh ada ARMA-nya? Nggak apa-apa. ARMA-nya tidak akan menambah masalah bagi Anda. Tinggal di forecast seperti biasa Anda klik forecast. Oke. Nah, jadi di sini misalnya models with ARMA terms are also widely used in forecasting. Jadi sangat lumrah kita melakukan forecasting untuk model ARMA. The present ARMA terms involve some additional complexities in forecasting, which we highlight in this section. Nah, cuman ada complexity yang lebih banyak ya dari yang sebelumnya. Jadi pertama Anda Anda ketik dulu model Anda. Nah, di sini sampelnya pakai sampel estimate ya yang tadi. Pakai OLS, payroll, di regress terhadap AR1, AR2, trennya, dan juga seasonality-nya. Nah, kalau udah, nanti hasilnya seperti ini. Sorry ya, ini saya close dulu. Equation none. Nah, yang ini. Dan jadi si payroll, trennya, seasonality-nya, terus ada AR1 sama AR2 di sini. Ya udah, terus klik forecast. Ini Anda mau forecast seperti apa? Oke. Jadi misalnya Anda akan forecast sampel 4. Nah, di sini sebentar ya, Anda bisa pilih dynamic atau static dan Anda bisa pilih struktural. Struktural ini artinya Anda akan mengignore armanya. Tapi misalnya kita belum klik yang itu ya, kita coba dulu. Ini arma misalnya seperti itu ya. Lalu di sini sampel 4. Oh, ini ada opsi baru ya. Kalau Anda punya FU 10, ini yang di tutorial adalah FU 10 soalnya. Terus kita oke. Nah, ini hasilnya. Seperti itu ya. Nah, oh ini kalau yang dynamic, kalau kita mau coba yang static, nah itu juga bisa. Misalnya ini kita ganti static, ini arma stat. Misalnya begitu. Lalu dia sample for. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini perbandingannya. The forecast output for both method is shown here to produce forecast with AR terms. If use add forecast of the residual to the forecast of the structural model. As expected, the static forecast, jadi yang ini ya, static forecast, yaitu performs better.
Nah, in the dynamic forecast, the lag residual are forecasted dynamically. This means that the future values of lag residual are formed using forecasted value. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi si lag-nya itu di forecast berdasarkan, variabelnya itu di forecast berdasarkan lag yang sudah di forecast. Jadi semakin lebar error band-nya. Lalu in contrast, the static forecast use actual lag residual. Oke. Nah, di sini there are cases where you may wish to assume that ARMA errors are zero. Nah, jadi ada keadaan di mana Anda ingin menganggap bahwa errornya ARMA itu nol. Nah, di saat seperti itu Anda bisa klik structural atau ignore ARMA. Nah, ini kalau misalnya Anda forecast, mari kita coba ya. Bentar, maaf saya mau bersin tapi nggak jadi. Jadi ini ARMA struktural, misalnya seperti itu, STR. Ini adalah sampel 4. Kita klik structural, ignore ARMA, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Kalau kita mau coba yang statik misalnya. Jadi ini ARMA, ini STR, ini stat. Misalnya seperti itu. Lalu kita klik sampel 4. Kita klik yang structural misalnya. Oh, sorry. Ini, wah saya salah klik ini barusan. Sorry ya, harusnya statik bukan dynamic. Jadi ini ARMA, ini STR, ini stat, ini sampel 4. Kalau kita pilih yang statik, kita pilih struktural. Ups. Wah, maaf ya, if view saya ketutup sendiri, saya buka lagi. Sepertinya karena terlalu berat, tadi saya kebanyakan ngetik. Nah, itulah alasan kenapa kadang-kadang saya sudah tulis dulu komennya atau saya sudah bikin dulu resultnya, itu karena laptop saya ini suka keberatan. Kalau misalnya kebanyakan melakukan aktivitas di waktu yang bersamaan. Ini tadi saya mau buka hasil apa sih? Oke, DYN2 atau STAT2. Mari kita buka. Oke. Ini kita view. Nah, kok begini hasilnya? Sebentar ya. Ini, aduh, ini kesimpan di mana sih? Bentar ya. Oh, graf 18 dan graf 19. Saya lupa kalau nyimpannya di situ. Graf 18. Nah, ini graf 18. Ini graf 19. Oke. Nah, ini kalau kita bandingkan hasilnya tadi, ketika kita pakai struktural yang ignore ARMA tadi, ini saya close dulu, nggak perlu. Nah, this graph here, sorry ya, ini saya tunjukin dulu di sini. Ini yang statik, ini yang dynamic. Oke, nah kalau kita bandingkan, this graph show the plot forecast value untuk yang dynamic sama static ARMA, di mana ARMA terms-nya included sama yang ignored. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah it is important to note that the static and dynamic forecast obtained by ignoring ARMA are identical. Jadi kalau Anda perhatikan yang warna hijau ini ya berarti, ini kan identical ya, antara baik yang statik maupun yang ini yang statik, ini yang dynamic, yang warna hijau ini kan identical. Itu ketika kita ignore ARMA. Oke. Nah, this is expected since static and dynamic forecast differs only if there are lag dependent variable atau ARMA terms. Nah, ini penting ya. Jadi static sama dynamic forecast itu kalau nggak ada lag-nya atau nggak ada ARMA-nya, itu mereka persis. Tapi kalau ada lag, itu nanti hasil dari dynamic sama static itu akan beda.
Oke. Nah, note also that the static forecast when ARMA terms are ignored are provided for the entire forecast period. Oke. For the dynamic and static forecast, ignoring ARMA terms produce worse forecast than when ARMA terms are included. Nah, jadi di sini hasil forecastingnya menunjukkan kalau kita pilih yang struktural atau yang ignore ARMA, itu hasilnya lebih buruk daripada kalau kita pakai yang include ARMA. Oke. Nah, jadi kalau ada ARMA di dalam model Anda, maka ya sebaiknya di-include atau ya tergantung model Anda. Apakah model Anda bisa mengignore itu atau memang harus include itu. Oke. Nah, yang berikutnya untuk meregress MA error itu juga sama aja ya. Jadi Anda tinggal regress aja variable dependent terhadap trend seasonality sama MA-nya. Habis itu di forecast seperti biasa saja. Nah, cuman ya mari kita buka ya di equation 8 karena agak beda nih. Equation 8. Oke. Nah, ini yang MA. Ini ya MA 1. Kita forecast. Ini sample 4. Sample 4. Lalu ini misalnya kita pilih MA. Misalnya dynamic. SE-nya kita ambil juga ya. ST misalnya gitu. Nah, terus di MA Backcast, nah ini yang beda ya. Jadi di sini note that ada field baru sekarang yaitu adalah MA Backcast. Nah, di sini Anda bisa pilih antara dua opsi. Apakah estimation period atau forecast available. Nah, misalnya kita pilih yang estimation period. Kalau kita klik OK, maka jadinya seperti ini. Oke. Nah, ada beberapa catatan ya. Jadi apa sih bedanya memilih MA Backcast-nya berdasarkan estimation period atau forecast available? Jadi kalau yang estimation period, ini dia menggunakan data untuk estimasi sampel. Sorry, saya ulang ya. The estimation period method for MA backcasting use data for the estimation sample to compute backcast estimate. Nah, jadi innovation beyond the estimate sample are set to 0. If used, then use the unconditional residual to obtain the pre-estimation sample residual. Sedangkan yang forecast available method for MA backcasting proceed with different approach for dynamic and static forecasting. Oke. Jadi kalau yang estimation period itu dia melakukan forecast untuk MA-nya. Jadi MA kan namanya bukan forecast ya, berarti kan backcast. Karena apa namanya MA kan ya lag juga kan sebenarnya, makanya disebut backcast. Nah, dia akan di backcast menggunakan sampel estimasi atau estimation sample. Nah, tapi kalau misalnya pakai yang forecast available, maka MA backcastingnya akan beda antara dynamic sama yang static. Kalau yang dynamic nanti if use applies the backcasting procedure using data from the beginning of estimation sample to either the beginning of the forecast period or the end of estimation. Nah, jadi if use nanti pakai kalau nggak data di depan, data di belakang. Tapi kalau yang static, maka dia akan pakai data dari awal sampai akhir. Nah, gitu ya. Nah, ini sebetulnya saya agak kurang paham juga teorinya seperti apa dari forecast MA ini. Kalau dari segi teori, saya sarankan Anda baca literatur. Saya hanya bisa mengcover bagaimana melakukannya di eViews. Oke. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini setelah mendapat PKS MA, estimate of the pre-estimation residual, ulang ya. After obtaining the MA backcast estimates of the pre-estimation residual, either with estimation period or forecast available, forward recursion is used to obtain values for the pre-forecast sample innovation. Oke. Jadi ini kayaknya lebih ke teori juga. Anda bisa baca sendiri. Nah, jadi ini adalah perbedaan hasilnya antara
Sebentar. Oh, tadi antara pakai yang estimation period sama yang forecast available. Nah, kita zoom in aja ya, karena sama aja. Nah, kita bisa lihat yang atas ini pakai yang estimation ya. Oh, sorry, ini pakai yang dynamic, ini pakai yang static. Oke. Ini bedanya di sini. Yang static ada kayak break gitu di sini. Nah, mari kita baca. Kenapa seperti itu? Nah, yang are identical, produce the same information. Oh, oke. Sepertinya tidak dibahas di sini. Because the forward recursion of static forecast are performed to the end of forecast. Oh, oke. Ya, ini bedanya ya. Sayangnya ini ada kaitannya sama teorinya MA. Jadi saya cuma bisa bacakan saja. Jadi the forecast output for both methods are shown here. Because the forward recursion for static forecasts are performed through the end of the forecast period, if use is able to produce static forecast to cover entire sample. Nah, jadi tadi kalau static biasanya kita cuma bisa cover satu periode di depannya saja, ternyata di sini dia bisa cover semua sampel. Kenapa? Karena tadi forward recursion-nya itu dia pakai the end of forecast period. Oke. Nah, moreover, beyond 2013 April, forecast from dynamic and static model are identical. Jadi setelah tahun 2013 itu ini ya. Jadi yang bagian sini sama bagian sini, yang dinamik sama statik itu identical. Nah, kenapa begitu? This is because the forward recursion used to obtain the pre-forecast sample innovation produced the same innovation after the end of the historical in 2013 March. Okay. Jadi karena itu, ini yang berikutnya adalah ini subbab terakhir. Jadi forecast with auto series. Saya cek chat dulu ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Pesertanya masih berapa sih? Saya penasaran. Agak sedikit ya hari ini, mungkin karena sudah sesi terakhir dan juga lagi bulan puasa juga. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut. Oke, nah berikutnya ini adalah subbab yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu adalah forecast with auto series. Jadi one of the most useful feature in eFuse is the ability to estimate and forecast from equation that are specified using expression or auto series. Jadi nanti Anda akan lihat bahwa eFuse itu bisa punya kemampuan untuk mengestimasi dengan persamaan dengan ekspresi tertentu. Susah jelasinnya, nanti ada contohnya, kita bisa lihat lebih baik. Nah, cuman issues with auto series normally arise when the dependent variable is specified using an expression. Nah, jadi kayak misalnya kita mau menjadikan dependent variabelnya adalah log payroll. Nah, ini kita bisa langsung buat log payroll ini sebagai persamaan ya. Jadi kayak tidak perlu harus bikin series baru di mana L payroll sama dengan log payroll bla 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 itu nggak perlu. Bisa langsung ditulis di sini. Oke, nah jadi ini kemampuan eFuse yang menurut saya praktis banget. Oke. In this section we illustrate through a number of example how eFuse performs forecast in this case. Jadi di sini adalah model kita log payroll di regress terhadap IP, ISM, T-bill, dan juga trend dan seasonality-nya dia sendiri. Oke. Kalau Anda regress, maka hasilnya sudah saya buat di equation 9. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung forecast. Nah, ini yang dimaksud dengan eFuse itu bisa membaca ekspresi. Jadi di sini ya, tadi kan kita punya rumusnya itu, persamaannya itu adalah log payroll. Nah, ketika kita mau forecast, nah eFuse ini akan otomatis
menanyakan, ini yang mau di forecast payroll atau log payroll? Apakah payroll di yang payroll biasa atau yang versi logaritmanya? Oke, nah jadi seperti itu ya, itu kemampuan if use yang menurut saya praktis banget. Oke. Nah, kalau sudah, ini tadi seperti yang saya bilang, dia bisa forecast payroll, bisa log payroll. Oke. Nah, misalnya kita akan melakukan keduanya. Pertama, forecast yang di payroll, lalu kita juga forecast di yang log payroll. Oke, mari kita coba misalnya payroll level. Nah, misalnya seperti itu. Ini kita pakai sample for. Nah, ini karena nggak ada lag, nah ada notice bahwa kita cuma bisa pakai static forecast. Oke, nah kita forecast. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita coba forecast lagi yuk. Nah, forecast yang log payroll. Misalnya ini saya kasih underscore log. Oh, yang ini adalah sample for. Nah, maka kenapa sama ya? Sebentar, saya coba sekali lagi deh. Forecast log payroll. Ini log, ini sample for. Nah, ini kita klik OK. Oh, memang mirip ya hasilnya. Oke, kita bandingin hasilnya di PPT. Oh ya, emang mirip, bukan saya yang salah. Oke, nah ini hasilnya antara yang level atau yang payroll biasa sama yang log payroll. Oke, hasilnya mirip karena memang ya datanya kan mirip juga ya. Ya of course log payroll tuh akan mirip sekali dengan payroll. Oke. Nah, di sini kita juga bisa misalnya mau mencari first difference ya. Jadi kita mau cari first difference-nya payroll, lalu di regresinya kita akan meregress payroll dalam bentuk first difference, lalu diregress terhadap variabel independen yang lain. Oke, nah mari kita coba. Ada di equation 10. Jadi equation 10 itu komennya seperti ini ya. Mana sih? Nah, yang ini. Jadi dia LSD dalam kurung payroll, artinya payrollnya itu bentuknya first difference. Oke, ini kalau kita forecast, ya berarti kita tinggal pilih mau yang payroll apa yang di payroll. Oke, misalnya kita pilih yang di payroll, lalu ini sample for. Nah ini karena D first difference itu sebetulnya dia uh, dia sebetulnya seperti ada lag-nya ya. Karena ketika Anda melakukan first difference itu observasi Anda berkurang satu. Karena yang namanya first difference kan itu seperti melihat growth variabel, jadi si observasi pertamanya itu dihilangkan. Nah, jadi ya kita bisa bilang dia ada lag-nya seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa lakukan dynamic sama static forecast. Nah, misalnya kita mau pakai yang dynamic. Nah, ini saya tulis D misalnya. Ya, tinggal diklik aja hasilnya seperti ini. Oke. Mau pakai yang statik ya, statiknya tinggal diklik aja. Mari kita lihat hasilnya di PPT. Nah, ini hasil yang dinamik, yang ini, yang bawah yang hasil yang statik. Oke. The forecast output for both dynamic and static method are shown here. Note the forecast for both method are the same. Ya, jadi sama ya. Di antara dynamic sama static. Since the equation is not truly dynamic. Jadi, gimana ya menjelaskannya? Jadi kalau misalnya yang betulan ada lag-nya, yang dimana kita memang lag dependent variable, nah itu nanti hasil antara static sama dynamic itu akan beda. Tapi kalau kita melakukan first difference itu memang seakan-akan itu tuh ada lag-nya, tapi lag-nya itu tidak di right hand side. Nah, jadi right hand side itu misalnya kita balik ke ini ya. Nah, jadi ini yang left hand side. Jadi dependent variable itu left hand side. Nah, konstanta lalu independent variable, trend dan seasonality ini di right hand side. Jadi kalau ada lag tapi dia tidak masuk di right hand side, misalnya di sini di payroll kan sebenarnya ada lag-nya ya.
tapi tidak masuk ke right hand side, maka nanti forecast antara static sama dynamic itu hasilnya sama. Tapi kalau di right hand side ada lag, seperti tadi ya, ada AR, ada MA, atau ada lag dependent variable, nah barulah nanti static sama dynamic hasil forecastnya beda. Oke? Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ya kalau kita mau apa namanya forecast yang payroll ya bisa tinggal dilakukan saja. Nah ini hasilnya beda ya. Ini forecast yang versi first difference sama forecast yang versi level. Versi level itu versi yang biasa. Oke. Nah ini ditunjukkan bahwa the graph for dynamic and static forecast is shown here. They differ because the dynamic forecast use forecasted value of payroll, static forecast use actual value. Ini udah kita bahas tadi. Standar error yang dynamic itu juga lebih besar daripada yang static. Oke. Nah, berikutnya gimana kalau misalnya kita mau pakai lag dependent variable juga untuk auto series. Nah, jadi misalnya, nah ini if the model includes lag dependent variable, it matters for the forecasting purpose whether the dependent variable is an auto series or not. Jadi yang dimaksud dengan auto series itu adalah ketika kita tidak perlu membuat series baru. Nah, jadi di sini kalau Anda punya model di mana Anda ingin melakukan bukan regresi, forecast, tapi payroll-nya itu bentuknya first difference, tapi Anda mau pakai lag dependent variable atau lag dari payroll yang model first difference ini, nah maka di sini barulah Anda wajib untuk membuat series baru. Jadi nggak boleh LSD dalam kurung payroll seperti tadi. Karena kalau kita punya lag dependent variable, dia nggak bisa melakukan fungsi auto seriesnya. Oke? Jadi di sini Anda tulis dulu sampel estimate-nya, lalu Anda bikin series baru, yaitu di payroll. Oke, di payroll sama dengan D dalam kurung payroll. Nah, ini sama kayak sama kayak komen di Stata ya. Ketika Anda harus membuat series baru, kalau memang formulanya berbeda. Oke. Jadi Anda buat series baru di payroll sama dengan D dalam kurung payroll, barulah Anda regress di payroll sebagai dependent variable terhadap lag-nya di payroll -1, lalu diikuti independent variable, diikuti seasonality-nya. Oke. Nah, kalau sudah Anda regress aja, ini saya punya, mana ya? Ini ya. Misalnya saya copy komennya, masukin ke Ifuse. Ini barusan saya ngapain? Oh, salah. Sebentar ya, sorry. Ternyata banyak komen yang belum saya hapus. Ini saya enter. Oh, ini kayaknya sudah ada ya. Kalau sudah ada berarti nggak perlu lagi. Bentar. Ini aja ya. Oke. Lalu yang ini. Nah, jadilah seperti ini. Oke. Nah, tinggal di forecast. Nah, di sini seriesnya langsung di payroll, lalu Anda mau forecast modelnya seperti apa, terserah. Oke. Ini equation, sorry ya, sebentar. Equation 11A. Nah, ini hasilnya, lalu kita mau forecast. Nah, silahkan di forecast. Nah, misalnya di sini kita mau pakai dynamic forecast dengan sample 4 misalnya. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Yang static forecast, oke, saya baca dulu ya. The paragraph of dynamic forecast are identical. However, the static forecast differ karena dia cuma bisa one step ahead ya. Tadi dynamic forecast kan cuma bisa one step ahead karena di payroll ini derive dari payroll ya kan. Jadi dia cuma bisa one step ahead.
Jadi di sini karena di payroll itu adalah transformasi dari payroll, so it use the actual value of payroll to compute the static forecast. Jadi dia cuman titik seperti ini ya, karena cuman satu kali apa namanya waktu aja. Oke. Dia cuma bisa 2009 bulan 1. Ini bisa 2009 sampai 2014. Oke. Nah, nah, tapi sebetulnya tadi kan di sini saya katakan ya bahwa dia harus bikin series baru, tapi sebetulnya Anda tidak bikin series baru pun ya if use itu bisa tetap bisa membaca. Cuman di sini Anda harus hati-hati dalam mengetik komennya karena semakin kompleks itu semakin sulit untuk mengetik apa namanya komennya. Jadi Anda harus dalam kurungnya ini jangan sampai kurang. Kalau enggak nanti if use-nya bingung. Jadi misalnya Anda ingin melakukan forecast untuk yang model D-log payroll. Nah, jadi first difference logaritma payroll. Ya boleh aja. Lalu juga Anda menggunakan lag dependent variable di sini. Oke. Boleh aja if use tetap bisa, tapi Anda jangan sampai salah dalam menulis komennya. Nah, di sini nanti if use dengan auto series dia langsung bisa melihat ini yang mau di forecast, yang payroll, apa yang di log payroll. Oke, forecast sampelnya mau sampai kapan. Nah, nanti kalau udah Anda forecast seperti biasa, nanti hasilnya akan mengikuti. Oke. Nah, di sini Anda juga bisa pakai apa namanya komen yang lebih apa kompleks. Nah, jadi misalnya di sini Anda akan meregress dependent variabelnya itu bukan payroll, tapi payroll ditambah ISM. Nah, maka nanti dengan auto series forecast akan bisa langsung melihat ini nanti yang mau di forecast yang versi payroll, apa yang versi payroll ditambah ISM. Itu juga bisa. Nah, jadi praktis banget ya auto series ini. Nah, yang berikutnya juga Anda bisa menggunakan yang lebih ribet juga, ini log payroll tambah 1 dibagi dengan payroll. Itu juga bisa. Lalu ada lag dependent variable di sini. Itu juga bisa. Jadi seriesnya nanti yang ini. Oke. Oke. Jadi itu saja materi dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke. Kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman juga konsep ini baru untuk teman-teman, jadi mau dipelajari ulang nanti di rumah boleh banget. Nah, ini ada pengumuman dari panitia ya, silahkan dibaca bagaimana cara mendownload apa namanya materi, cara mendownload tugas dan lain-lain ada di situ. Rekamannya juga bisa dilihat di link YouTube yang sudah ada di dalam chat. Oke. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir karena ini adalah training e-views seri yang terakhir. Jadi saya mohon pamit. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, selamat menunggu berbuka puasa, dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di lain waktu.